Shalom para disciple maker, para mentor, thank you for giving your heart and giving your time untuk belajar terus dari video-video ini supaya kita bisa memuridkan generasi dengan lebih efektif. Nah, di pertemuan ke-7 judulnya adalah Dealing with Your Sin atau menghadapi dosa-dosamu. Kita akan ngobrol soal dosa. Dan kenapa ini ditaruh di pertemuan ke-7 itu ada alasannya, supaya kita berharap dari pertemuan 1 sampai 6 relationship-nya sudah terbangun dan ada level of trust yang sudah dimiliki dari si mentor kepada mentee dan sebaliknya. Sehingga pada saat nanti kita membahas tentang dosa, mereka diharapkan bisa terbuka dan cerita senyaman mungkin dan menjadi otentik untuk menceritakan pergumulan mereka dengan dosa yang mereka sedang hadapi hari-hari ini. Perhatikan ini, sekalipun Yesus sudah tanggung segala dosa kita di kayu salib, kita baru akan sepenuhnya dilepaskan dari godaan dosa pada saat Yesus datang menjemput kita semua. Nah, tapi percayalah kalau kita tetap bisa hidup kudus dan menjaga hidup kita menang dari dosa setiap hari selama kita berjalan bersama Tuhan. Nah, perhatikan ada perbedaan antara orang yang jatuh dalam dosa dan tinggal dalam dosa. Kalau orang tinggal dalam dosa, itu berarti dia nyaman. Dia nggak berusaha untuk bangkit dan bertobat. Tapi orang yang jatuh, dia akan segera bangkit. Ya, dia akan segera bangun. Sama kayak kita kalau lagi naik motor terus kita jatuh di tengah jalan. Kita nggak mungkin lama-lama di situ. Kita akan segera bangkit. Nah, semestinya itu juga menjadi respon kita setiap kali kita jatuh dalam dosa. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita jatuh dalam dosa? Dasarnya ada di 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berkata seperti ini, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, hal yang harus kita lakukan pertama adalah mengaku dosa. Ya, perhatikan, kita perlu mengambil tanggung jawab, bukan melemparkan kepada situasi, kepada orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Waktu kita berdosa, jangan bilang, wah ini karena ini Tuhan, karena itu Tuhan. Tapi ambillah ownership, ambillah responsibility kita dan bilang ini, Tuhan, aku mengakui aku yang salah, aku yang berdosa. Aku melakukan hal yang mengecewakan Engkau. Aku minta ampun Tuhan. Ambillah sikap hati yang seperti itu. Dan jujur, untuk kita mengaku dosa kita perlu rendah hati kepada Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa kita yang salah dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Perhatikan, kalau kita jatuh dalam dosa, jangan tunda-tunda untuk mengakui. Ambillah langsung waktu untuk berdoa dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Sebab dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Jadi selama diakui, pasti diampuni. Tapi kalau kita nggak ngaku, maka tidak ada pengampunan dan penyucian untuk dosa tersebut. Ingatlah bahwa Tuhan itu setia. Artinya setiap kali kita jatuh dan kita mengaku, pasti tersedia pengampunan. Tapi juga Dia adil. Artinya Dia mungkin akan mendidik kita, memberikan konsekuensi supaya kita nggak terus-menerus melakukan dosa itu lagi dan lagi. Supaya kita dididik untuk belajar berjalan dalam kekudusan. Seperti seorang bapak yang sayang sama anaknya dan mendidik anaknya. Disitulah keadilan Tuhan. Jadi lihatlah, itulah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus. Kalau kita mengaku, selalu tersedia pengampunan, tapi juga ada didikan. Oleh karena itu, akui. Sebab dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Nah, yang berikutnya, setelah kita mengaku, kita perlu sungguh-sungguh bertobat. Bertobat ini bukan di ucapan, bukan bilang, Tuhan aku mau bertobat. Tapi sungguh-sungguh berasal dari cara berpikir yang berubah. Karena kata bertobat itu diambil dari metanoia yang artinya perubahan cara berpikir. Karena bisa aja kita tidak melakukannya secara tindakan, tapi di pikiran kita sebenarnya belum berubah. Saya ingat waktu pelayanan ke penjara, ada salah satu petugas di penjara yang bilang begini, ini ada beberapa orang yang sudah keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Berarti artinya orang ini nggak bertobat. Orang ini berhenti melakukan dosanya karena dia tidak punya kesempatan, dia ada di dalam penjara. Nah, orang yang tidak bertobat seperti itu, pas dilepaskan dari penjara,
ada kesempatan dia kembali lakukan hal yang sama. Nah, kalau orang bertobat, perubahan pola pikirnya itu yang akan membuat dia tidak lagi melakukan hal tersebut sekalipun ada kesempatan. Oleh karena itu kita perlu nih memikirkan, Tuhan ampuni dosaku, aku mau bertobat. Milikilah strong why atau alasan yang kuat. Renungkanlah apa ya alasan yang kuat untuk aku bertobat dari dosaku. Yang pertama, karena Yesus mengasihi aku. Aku berharga. Karena aku tahu dosa punya konsekuensi yang bisa merusak diriku, bahkan merusak generasi dan keluargaku di masa depan. Dan juga banyak kerugian-kerugian lainnya yang bisa diakibatkan oleh dosa. Renungkan betapa Tuhan mengasihi kita dan sudah menanggung itu dengan begitu mahal di kayu salib. Kalau kita punya strong why, kalau kita sayang sama Tuhan, sungguh-sungguh sayang sama Tuhan, dan percaya kalau kita juga sungguh-sungguh disayang sama Tuhan, maka itu akan jadi strong why untuk kita nggak mau lagi menyakiti hatinya. Kita akan menyesal dan mengalami pertobatan dari pikiran kita sampai kepada tindakan kita. Dan ingatlah, ini bukan tentang kekuatan kita untuk bisa menang dari dosa, tapi Yesus yang akan menolong kita. Seperti apa yang tertulis di Ibrani 2 ayat 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus juga mengalami pencobaan karena dia juga datang ke dunia ini sebagai manusia, sebagai Tuhan, dan dia juga dicobai, tapi dia tidak berdosa, supaya dia bisa menolong kita yang dicobai. Jadi kita perlu mengandalkan Tuhan, kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Jangan nyerah sama tipuan iblis yang bilang gini, kamu gak mungkin menang, kamu gak mungkin bisa, kamu pasti jatuh lagi, buat apa minta ampun, kamu akan ngulangin lagi. Jangan mendengarkan tipuan iblis. Ingat, iblis adalah bapa segala pendusta. Tapi peganglah firman Tuhan. Jadi daripada kita mengiyakan kata-kata iblis tadi, mendingan kita mengarahkan mata dan pikiran kita sama janji firman Tuhan yang bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara dapat kutanggung. Aku pasti bisa kalau aku di dalam Tuhan. Tuhan tolong aku. Di luar Engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di dalam Engkau segala perkara dapat kutanggung. Nah, ini step yang kedua, pertobatannya. Lalu yang ketiga, kita perlu dengan iman menerima pengampunan dan penyucian oleh kuasa darahnya. Karena seringkali saya juga pernah mengalaminya, kita tuh udah minta ampun, tapi di hati kita masih dituduh-tuduh, diintimidasi. Dan kita ngerasa kayak walaupun udah minta ampun, tapi kayaknya Tuhan belum ngampunin deh. Hati nurani ini masih gak tenang dan masih tertuduh-tuduh. Nah, kalau kita pernah ngalamin kayak gitu, dengan iman terimalah pengampunan dan penyucian oleh kuasa darah Yesus. Karena Tuhan janji gini, baiklah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Tuhan yang bilang, aku akan buat penyucian. Sekalipun merah jadi putih seperti bulu domba, seperti salju. Bahkan satu ayat yang lain pernah berkata seperti ini. Kalau hati nurani kita menuduh, ingatlah bahwa Tuhan lebih besar dari hati nurani. Jadi jangan percaya perasaan kamu, justru perasaan kamu harusnya mengikuti apa kata firman Tuhan. Biarlah kita tidak didikte, tidak didrive oleh perasaan, tapi perasaan kita yang harus tunduk pada firman Tuhan yang berkata Tuhan lebih besar dari hati nurani. Dan kalau hati nurani kita tidak menuduh kita, maka kita bisa dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Bapa. Jadi dengan iman, yes, aku percaya Tuhan, karena janjimu yang bilang, jika kita mengaku Engkau setia dan adil, aku akan terima pengampunan dan penyucian. Aku percaya sama janjimu, aku percaya sama firman-Mu ini. Aku sudah diampuni di dalam nama Yesus. Dan sesudah itu, ucapkanlah terima kasih, bersyukur kepada Tuhan untuk pengampunannya. Karena untuk kita diampuni itu bukan murahan, tapi harga yang mahal harus Yesus lalui di kayu salib. Dengan segala penderitaan, Dia dipermalukan hanya untuk membuat kita hari ini bisa diampuni dan disucikan. So, don't take it for granted. Ada mahal harga yang dibayar oleh Yesus. Oke, jadi itu yang kita bisa lakukan saat kita jatuh dalam dosa. Akui, bertobat. Terima pengampunan dengan iman dan bersyukurlah. Nah, tapi sejujurnya, seringkali juga kita sebagai orang Kristen, ada area tertentu yang kita tuh jatuh lagi dan lagi. Yang kita sebut sebagai keterikatan dosa. Jadi,
kita cenderung kok balik lagi ya, kok jatuh lagi ya. Aku nggak masalah soal ini, aku nggak masalah soal ini, tapi kok soal dosa tertentu ini kok aku terus-menerus addicted, kecanduan, keterikatan. Nah perhatikan, biasanya kalau yang keterikatan ini akarnya adalah luka hati. Jadi luka hati yang nggak sembuh di masa lalu, jadi celah iblis masuk dan menjerat kita dalam dosa yang membuat akhirnya kita kecanduan. Tujuannya apa sih? Perhatikan, iblis itu punya peranan mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau dia nggak bisa binasakan kita karena kita sudah percaya Yesus, dia akan mencuri dan membunuh potensi kita, masa depan kita, semua kesempatan yang akan datang dia akan coba hancurkan itu. Dan dia dilakukan dengan membuat kita terikat dalam sebuah dosa. Perhatikan, contohnya begini. Waktu orang jatuh dalam dosa free sex, lalu dia terus-menerus jatuh dalam dosa free sex. Akhirnya dia bertobat, dia minta ampun. Saya percaya Tuhan mengampuni, sebab 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi berkata demikian. Tapi kalau konsekuensi dosanya sudah masuk, misalkan orang itu akhirnya kena HIV atau AIDS, maka sekalipun dosanya sudah diampuni, penyakit itu tetap ada dalam tubuhnya. Dan itu yang membuat akhirnya potensinya, kesehatannya dicuri oleh iblis. Ada orang yang mungkin membunuh, dia minta ampun, diampuni sama Tuhan, tapi oleh hukum akan tetap diproses. Akhirnya apa? Ada usianya yang harus dihabiskan di penjara. Akhirnya dia dicuri masa depannya, dicuri waktu hidupnya, dan dia harus mengalami konsekuensi di penjara. Nah itu contohnya. Jadi jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur akan dituai. Sebab itu barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Nah sekarang gimana caranya nih kalau kita punya keterikatan dan kita mau bebas? Ada 4 hal. Yang pertama, lakukan seperti yang tadi, yang sudah kita bahas kalau kita jatuh dalam dosa. Lalu setelah kita mengaku, bertobat, menerima pengampunan, bersyukur, ambillah satu deklarasi untuk memutuskan keterikatan kita kepada dosa yang mengikat. Saya kasih contoh begini, saya berdoa ya. Tuhan, aku mengakui dosaku. Aku jatuh dalam dosa pornografi, onani. Aku sadar aku salah. Aku akui Tuhan. Tolong aku mau bertobat. Di luar Engkau aku gak bisa buat apa-apa. Aku mohon tolong aku Tuhan. Aku gak mau biarkan hidupku terus dicuri oleh iblis oleh karena dosa ini. Sucikan dan kuduskan aku. Aku percaya Engkau setia dan adil. Waktu aku mengaku, aku terima pengampunan dengan iman dalam nama Yesus. Aku bersyukur Tuhan, terima kasih. Dan saat ini aku ambil otoritas nama Yesus dan aku berdoa. Aku menolak keterikatan dengan pornografi. Dalam nama Yesus, aku menolak segala keterikatan dan mematahkan kuasa pornografi dalam hidupku. Di dalam nama Yesus, melalui kemenangan-Mu di kayu salib dan kuasa Roh Kudus-Mu, aku percaya aku bisa berjalan dalam kekudusan bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kita deklarasikan ya. Biar roh kita penuhi seluruh kehidupan kita dan roh kita yang memimpin tubuh kita, bukan daging. Lalu setelah itu, sekali lagi, jangan berhenti setelah kita deklarasi. Tapi putuskanlah untuk sungguh-sungguh memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Nah, percayalah begini, ada korelasinya antara hubungan kita dengan Tuhan dan kejatuhan kita dalam dosa. Kalau kita nggak punya hubungan yang konsisten dengan Tuhan, kita jadi cenderung lebih lemah dan lebih mudah jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita mau benar-benar nggak jatuh dalam keterikatan dosa, kita harus sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ingat dan pegang ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Caranya gimana? Supaya kita ada di dalam Tuhan. Nah, caranya adalah seperti ini. Bisa baca Yohanes 15 ayat 4, 7, dan 10a. Dan Mazmur 19 ayat 9 dan 11. Tapi saya langsung simpulkan aja, nanti teman-teman boleh baca dulu. Tapi saya simpulkan begini. Tuhan tinggal di dalam kita waktu kita menyimpan firman-Nya di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan secara konsisten, dan kita simpan firman itu di dalam hati dan pikiran. Disitulah Tuhan tinggal di dalam kita. Dan kita tinggal di dalam Tuhan waktu kita melakukan firman tersebut.
Jadi sederhananya, kalau kita mau sungguh-sungguh memperbaiki hubungan dengan Tuhan, mulailah konsisten membaca firman Tuhan. Start small, ya, renungkan, gali firman Tuhan. Seperti yang disampaikan di pertemuan yang kelima. Oke? Dan sesudah membaca firman, ada hal lain yang kita bisa lakukan juga, yaitu untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Perhatikan begini, hadirat Tuhan adalah atmosfer kekudusan. Kalau kita nggak kudus, maka kita harus sering-sering masuk ke hadirat Tuhan, supaya atmosfer kekudusannya melingkupi kita. Ada ayat yang bilang begini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kitanya nggak kudus, Yesus Tuhan yang kita sembah kudus. Jadi waktu kita datang mendekat ke hadiratnya, kekudusannya lah yang menguduskan kita. Saya kasih contoh orang yang ada di smoking room. Misalkan saya masuk ke smoking room, saya nggak rokok nih, saya nggak ngerokok. Tapi saya masuk ke ruangan penuh asap rokok. Pada saat saya keluar, walaupun saya nggak ngerokok, rambut saya bau rokok, kulit saya, baju saya semua bau rokok. Nah itulah atmosfer bau rokok yang akhirnya nempel dalam tubuh saya. Nah, saya percaya hadirat Tuhan jauh lebih powerful dari asap rokok. Kita nggak kudus, tapi karena kita masuk dalam pujian dan penyembahan, kita ada di hadirat Tuhan. Karena Tuhan berjanji, aku bersemayam di atas puji-pujian, di atas pujian dan penyembahan. Jadi waktu kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan tuh bertahta atas pujian penyembahan, Tuhan hadir. Dan Tuhan kita kudus. Waktu kita ada di hadiratnya, maka kita yang nggak kudus jadi dikuduskan dengan hadirat Tuhan. Makanya kalau kita benar-benar mau sungguh-sungguh hidup kudus, kita nggak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Kita akan terus balik setiap hari masuk dan mengalami hadirat Tuhan. Lewat baca firman, lewat pujian dan penyembahan. Dan juga lewat doa deklarasi untuk memutuskan keterikatan kita. Ilustrasi lainnya adalah seperti ini. Bayangin hidup kita ini seperti gelas yang berisi air. Waktu kita ada di marketplace, kita ada di sekolah, kampus, atau di keluarga kita sendiri bahkan, karena dunia ini sudah korup dengan dosa, maka kita akan tercemar, ya. Kita yang nggak pengen jatuh dalam dosa pornografi, kita malah ketemu teman-teman, ketemu orang, ketemu pergaulan, ada di grup WhatsApp kita mungkin, orang-orang yang terus membuat kita akhirnya tercemar dan jadi lemah lagi secara daging. Nah, gelas yang tadinya isi air bersih jadi kotor. Apa yang harus kita lakukan? Bawalah gelas tersebut yang dalamnya masih ada air kotornya ke bawah keran air bersih, sehingga waktu keran air bersih ini dibuka, kotoran itu terdorong keluar. Nah, itulah contoh apa yang kita lakukan pada saat kita datang ke hadirat Tuhan. Kalau kita baca firman, pujian penyembahan, dan kita berdoa, kita seperti membawa diri kita di bawah sumber air hidup. Dan itu yang mendorong semua dosa dan kotoran-kotoran yang bisa melemahkan roh kita dan membuat daging kita makin kuat. Itu semua didorong keluar sehingga kita kembali dibaharui. So that's why no wonder kita perlu melakukan dengan konsisten membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Nah, setelah kita bangun hubungan dengan Tuhan, jangan berpikir kita kebal, ya. Jangan berpikir, wah aku udah baca Alkitab tiap hari, aku hadapin dosa ini pasti bisa. Aku nggak akan jatuh dalam dosa pornografi lagi. Sini aku tonton. Nah, jangan buka celah. Jadi sekalipun kita udah punya hubungan yang intim dengan Tuhan, hindarilah perangkap-perangkap iblis. Jangan menaruh rasa percaya kepada daging, sebab daging kita lemah. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal. Kalau kita mau hindari perangkap iblis, jangan memberi celah. Jangan memberi celah tuh, saya ambil dari contoh Daud. Daud jatuh dalam dosa dengan Batsheba ketika momen di mana waktu raja-raja pergi berperang, dia tidak pergi berperang. Dia tidak dalam mode berjaga-jaga. Disitulah dia jatuh dalam dosa. Jadi hati-hati nih, kalau kita lagi di mode santai, kita mungkin tidak sedang hidup buat agendanya Tuhan. Kita lagi fokus tentang me, myself, and I. Kita tidak melayani, kita tidak memikirkan bagaimana untuk bisa memuridkan orang lain, melayani orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Kita sedang fokuskan hidup kita dengan diri kita sendiri. Itu bisa jadi celah. Itu bisa jadi momen iblis menjebak kita karena kita sedang tidak berjaga-jaga. Jadi hati-hati. Adalah lebih baik kalau teman-teman semua sekarang nih
memikirkan apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan dan mengerjakan agenda itu daripada aku santai dulu ya, aku mau istirahat dulu. Itu justru bisa jadi celah kejatuhan yang lebih dalam lagi. Dan kalau itu berkaitan dengan dosa pornografi, perhatikan ini. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 6 ayat 18, di bahasa Inggrisnya dibilang begini, run from sexual sin. Jadi artinya adalah kalau kita menghadapi dosa seksual, cara untuk menghadapinya adalah bukan dihadapi, bukan didekati, tapi justru dijauhi. Run from sexual sin. Larilah dari dosa seksual. Ingat Yusuf waktu mau jatuh karena digoda oleh istri Potifar, dia pun lari. Larilah menjauhi sumber dosa. Larilah kepada sumber kekudusan, yaitu hadirat Tuhan. Jadi jangan justru kita sok-sokan menghadapi dosa seksual. Karena jelas firman Tuhan bilang, kalau dosa seks, larilah. Jangan kompromi dan akhirnya jatuh. Dan biasanya jendela masuknya adalah mata. Ya, jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke api neraka dengan bermata dua. Perhatikan apa yang jadi channel kita jatuh dalam dosa. Mungkin kita main social media, lebih baik kita turn off social media, delete aplikasinya, supaya kita bisa menang daripada gara-gara itu kita jatuh terus. Jadi tutup jendela masuknya ya. Apakah karena pergaulan, lebih baik kita run dari pergaulan yang membuat kita akhirnya jadi toxic dan jatuh lagi dalam dosa yang sama. Perhatikan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, kalau matanya baik nih, yang dilihat baik, maka tubuh ini akan terang. Tapi kalau yang dilihat jahat, maka tubuh ini akan gelap. Lalu cara menghindari perangkap iblis adalah have no conversation with Satan. Jangan berdialog, jangan berbicara kepada iblis. Mungkin kita bilang, aku gak pernah tuh ngomong sama iblis. Tapi hati-hati karena iblis seringkali bicara kepada kita lewat pikiran-pikiran negatif yang muncul atau yang berasal dari orang lain. Kalau itu bukan sesuai firman, kalau itu nggak berdasarkan kebenaran Alkitab, firman Tuhan ya, nggak usah di-overthinkingin. Karena setiap kali kita overthinkingin pikiran negatif, itu sama seperti kita memberi makan, memberi power. Sehingga akhirnya iblis menguasai kita. Perhatikan ya, Hawa jatuh dalam dosa karena have a conversation with Satan. Iblis menggoda dia dan bilang gini, pasti Tuhan gak kasih kamu makan buah dari semua pohon yang ada di taman ini. Tuhan gak pernah bilang begitu. Iblis bohong. Tapi karena ditanggapi, iblis kembali bilang begini, coba lihat buahnya, begitu baik. Dan iblis bilang begini, kamu gak akan mati, sekali-kali gak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Tuhan waktu kamu makan buah ini. Padahal di Kejadian 1, jelas Tuhan bilang gini, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Gak perlu makan buah itu pun sudah serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi lagi-lagi iblis bohong. Tapi karena sudah berconversation nih, sudah ngobrol, mikirin dan renungin semua yang negatif, semua yang bukan dari firman Tuhan, akhirnya dia gak sadar dia sedang dibohongi. Jadi simply, kalau ada pemikiran negatif, usir, lawan, ya seperti janji firman Tuhan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari. Pikiran negatif, pornografi, enyah di dalam nama Yesus, lawan, jangan oh iya ya, oke juga nih, boleh juga nih, iya juga ya, nah jangan. Lawan dengan janji firman Tuhan. Ingat ya, waktu Yesus digoda iblis, setelah dia 40 hari berpuasa, Tuhan pun selalu bilang, ada tertulis. Dia selalu fokuskan hati dan pikirannya kepada firman Tuhan, bukan apa yang iblis bilang. Lalu yang berikutnya, kalau mau hindari perangkap iblis, carilah komunitas atau gereja atau keluarga rohani yang menolong dan menjaga hidupmu untuk berjalan dalam kekudusan. Jadi jangan cari orang-orang yang pasif, yang udah tahu temannya lagi salah didiemin. Tapi carilah komunitas yang waktu kita salah, mereka cukup peduli dan berani untuk menjaga kita, menegur kita, dan menolong kita. Lalu yang terakhir, yang keempat, kalau itu dosa yang terus-menerus mengikat, kita udah coba berkali-kali dan kita masih jatuh, ambillah sikap untuk terbuka kepada mentor, pemimpin, dan gembala kulmu
terbuka cerita soal masa lalu kita, mungkin luka yang pernah kita alamin, karena itu bisa jadi akarnya. Dan percayalah, keterbukaan untuk mau dimuridkan adalah awal pemulihan. Setiap keterbukaan kita pada orang yang tepat membuat kuasa dosa semakin lemah dan menghasilkan kesembuhan dari keterikatan dan luka hati. Peganglah ayat ini, Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi waktu kita saling ngaku, otentik, saling support, saling doakan. Kata saling artinya juga be relational. Disitulah kesembuhan terjadi. Kesembuhan dari luka dan dari dosa. Oke, jadi di ending dari pertemuan ketujuh ini, kita bisa ceritain pergumulan kita tentang addiction. Mungkin beda-beda, tapi kita bisa ceritain gimana sih pergumulan kita menghadapi dosa yang mengikat kita. Mungkin kita bisa ceritain juga asal-muasal dosa ini sebenarnya dari aku pernah terluka. Ceritain momen itu. Ceritain gimana perjuangannya, supaya mereka bisa relate. Dan waktu kita terbuka, mereka pun juga jadi mau terbuka. Dan waktu mereka lihat kita pun berprogres, mereka pun belajar untuk kalau orang ini bisa, aku juga mau berprogres. Aku percaya aku juga bisa. Oke, dan biarlah itu membuat hubungan kita semakin dekat sama Tuhan dan juga dengan sesama. Terus semangat memuridkan, and God bless you.